Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, berkata oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala katama sittatan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, katama sittatan fi sittatin, menyembunyikan ia Allah, merahasiakan ia Allah, ada 6 macam perkara. Fi sittatin, ada pada 6 macam perkara. Allah rahasiakan yang 6 ini ada pada 6 perkara yang lain. Yang pertama, kata marida fi ta'atin, Allah merahasiakan ridanya Allah ada di dalam taat kepadanya. Maka itu sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita jangan memandang kecilnya, tapi memandang kepada siapa kita berbuat baik, untuk apa kita berbuat baik. Maka itu karena Allah sembunyikan ridanya ada pada taat kita kepada Allah, maka walaupun perintah itu sunat, tetap kita lakukan. Karena banyak naik pangkat hamba Allah itu karena memperbanyak amal sunnah. Rupanya Allah selalu memberikan keistimewaan karena berbuat baik sesama kita dan kepada makhluk. Imam Al-Ghazali rahimahullah orangnya luar biasa, mengarang kitab Ihya Ulumuddin, waraknya luar biasa, bergelar Hujjatul Islam, hujjahnya orang Islam. Tapi setelah meninggal dunia, ada yang bermimpi melihat Imam Al-Ghazali itu ditempatkan Allah di tempat yang sangat istimewa. Lalu ditanya, amalan apa yang membuat sempian dapat tempat yang mulia ini? Lalu Imam Al-Ghazali menjawab, saya pun ditanya, kenapa saya dapat tempat yang semulia ini? Kata Imam Al-Ghazali, saya mengingat-ingat amalku, mungkin sembahyangku, mungkin puasaku, dan
lain-lain ibadahku? Ternyata jawabnya, Imam Al-Ghazali mendapatkan tempat mulia karena berbuat baik kepada lalat. Lalat itu kehausan. Beliau sedang mengarang kitab, pakai tinta, bercelup pulpen, dicelup ke tinta. Rupanya lalat haus singgah di situ, hendak minum tinta. Imam Al-Ghazali berhenti mengarang kitab, istirahat. Dibiarkan dulu lalat itu minum. Sudah kenyang lalat terbang, baru beliau meneruskan mengarang kitab. Kalau Imam Shibli sebab kesian dengan seekor kucing, lalu dipanaskan di badannya karena kucing itu kedinginan. Sebab kesian itu maka mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat yang luar biasa. Kalau di dalam kitab Mukhtarul Ahadis itu wanita nakal, sebab mengasih minum dengan anjing. Dia keluar lalu kehausan, singgah di sumurnya dalam. Minumlah ini perempuan dalam sumur itu. Setelah naik, ada anjing kehausan. Dalam hadis itu sampai memakan serangga tanah. Lalu perempuan ini kesian melihat ini anjing kehausan, lalu turun lagi ke sumur mengambilkan air untuk diminumkan ke anjing. Fasyakarallah, Allah berterima kasih karena berbuat baik kepada makhluknya, maka dosanya diampuni, berganti dengan rahmatnya, menjadi orang baik, husnul khatimah. Kalau Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah, mendapatkan gelar kekasih Allah, karena suatu saat beliau memelihara kambing kepunyaan mertua beliau, rupanya lepas. Ada kambing yang lepas, lalu dikejar oleh Nabi Musa. Alhamdulillah dapat, tapi setelah lelah kambing itu berlari, gak kuat lagi kambing berlari, maka akhirnya Nabi Musa pun dapat menangkap itu kambing. Setelah dapat, Nabi Musa kasihan melihat itu kambing, karena kambing kelelahan dikejar oleh Nabi Musa. Karena kasihan dengan kambing, maka mendapat gelar Kalimullah. Jadi kita tidak tahu kita mendapat ridha Allah itu lewat amal mana. Maka jangan pernah kita memandang kecil, memandang enteng dengan amal ibadah, sekalipun sunnah, sekalipun kecil kelihatannya. Kemudian yang kedua, wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah merahasiakan murkanya Allah itu ada di dalam maksiat. Maka itu sekecil apapun kita hindari. Iblis itu orang hebat asalnya. Sebelum dilaknat bernama Azazil, pernah jadi guru malaikat. Begitu hebatnya, amalnya saja bercahaya sampai ke aras. Kita ada amal bercahaya, ini bercahaya sampai ke aras amalnya. Malaikat Israel ada melihat cahaya amal hambanya, Allah bercahaya sampai ke aras, menerangi aras. Tapi yang punya amal itu nanti akhirnya akan dilaknat.
Maka malaikat Israel ada rasa khawatir, ada rasa takut kalau rombongan malaikat nanti nang dilaknat. Akhirnya datang kepada gurunya. Siapa dia? Azazil. Minta didoakan agar kami golongan malaikat jangan dilaknat. Lalu Azazil berdoa untuk para malaikat, tapi dia tidak berdoa untuk dirinya karena dia merasa aman, merasa hebat. Akhirnya diuji oleh Allah, dijadikan Nabi Adam disuruh sujud. Ternyata kelihatan malaikat semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan karena merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Itu cuman kesalahannya, merasa hebat cuman daripada Nabi Adam, padahal sudah tinggal di surga. Karena merasa hebat maka dikeluarkan Allah dari surga. Maka kita yang belum masuk surga ini jangan merasa hebat, bisa acok kada jadi masuk surga. Orang dalam surga kita keluar, apalagi kita yang belum masuk. Maka kita ini jangan merasa kita yang hebat. Kita ini minallah ilallah, anugerah dari Allah dan kepada Allah. Jadi kada usah kita merasa hebat. Kita ini hebat beribadah, bangun malam itu karena pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita mana bisa bangun. Jadi jangan merasa kita bangun. Itu adalah semata-mata Allah yang membangunkan kita sehingga dapat beribadah, sehingga kita dapat menjadi orang baik. Tapi tidak perlu merasa kita lebih baik daripada orang lain. Jadi nang apa aja tuh kita kada boleh merasa baik. Sekalipun hebat, tidak boleh merasa hebat. Apalagi memang asli kada hebat. Yang hebat ya kada boleh. Ada hebat pulangan, makin naik. Nah, jadi kita tidak boleh memandang enteng terhadap maksiat. Sekecil apapun di hati, penyakit hati harus kita buang. Maka oleh ulama tarekat untuk membuang penyakit hati itu adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya penyakit hati itu hilang. Kemudian yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Dirahasiakan Allah ada pada malam bulan Ramadan. Cuman kada dikasih tahu malam yang keberapa Lailatul Qadar itu turun. Ada yang berpendapat 27, ada yang 21, ada yang pas 17 Ramadan acara nuzul Quran, ada yang berpendapat lihat puasanya. Kalau hari ini puasanya lain, kalau hari Rabu nanti Lailatul Qadar malam keberapa, kalau Kamis mulai puasa nanti Lailatul Qadarnya malam yang keberapa. Itu ada yang berpendapat demikian. Tapi hendak lebih aman lagi. Nah, semua malam Ramadan itu kita hidupkan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Kalau dihitung tahun itu lebih kurang 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar itu, sekalipun kita kada melihat dengan terjadinya Lailatul Qadar, tapi kita sudah menguasai mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah 83 tahun
lebih 4 bulan. Kita ni tahuan dapat ke umur 83. Orang mati umur 73 jaga tuaan dah. Tadi di situ meninggal 73. Asa Tuhan dah. Kau melihat ada orang siapa yang Tuhan banget tu. Kau tanya berapa umur 80. Mungkin ketuhaan dah. Bilang asa kada layak hidup lagi. Ini beramal semalaman seakan-akan beribadah 83 tahun lebih 4 bulan. Maka setiap kita menginginkan pahala itu. Nah, kalau kita menginginkan dari satu Ramadan sampai akhir kita hidupkan terus, berjamaah terus, tarawih terus, bangun malam terus, baca Al-Quran terus, bersedekah terus, menjaga zakat terus. Karena kita pada tahu malam kapan Lailatul Qadar itu Allah turunkan untuk kita. Kemudian lagi yang keempat, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan para aulia-Nya Allah ada di antara kalangan manusia. Jadi para aulia Allah itu bergabung dengan kita, bergabung dengan kehidupan orang banyak. Cuman kita kada tahu yang mana wali itu. Kadang-kadang memang kada tahu tadi Pak. Karena Allah rahasiakan Pak. Allah tutupi kewaliannya. Karena wali itu dia tidak suka menampakkan kehebatannya, kada suka. Walaupun orang memuji dia, tapi dia para aulia Allah sebenarnya tidak suka dipuji. Kalau ada orang suka dipuji, itu bukan wali, itu orang anjungan. Kalau wali dia tidak butuh dipuji, dia kadang merasa tersanjung dipuji, dan dia kadang tersinggung kalau orang kadang memuji, karena dia tahu dan yakin dan praktik langsung. Orang tidak akan mulia sebab disanjung, orang tidak akan hina sebab dicaci. Maka itu kita tidak usah takut dicaci orang. Kalau benar gawi kita, walaupun orang mencaci, walaupun orang mencela, walaupun orang kada suka, kada masalah. Yang penting kita benar, terus saja. Nah, tapi kalau kita kada benar, mundur kita. Tapi kalau kita benar, orang kada suka, biasa saja. Dibalik pula, kalau orang menyanjung kita, memuji kita, menganggap kita hebat, ya kita jangan bangga, karena hebatnya kita tidak terletak pada sanjungan orang lain. Kalau orang bisa jadi hebat sebab disanjung, sudah sanjung saja anak. Ada di sekolah apa? Ada Maharani ungkos, apalagi pinang murah, sawit mahal kada berbuah, kelapa murah, biaya hidup mahal, ada payah di sekolahakan lagi. Pokoknya asal pagi dipuji, pintar anak kok, pintar besar, mana ada. Kalau dia ada, nyaman orang tinggal memuji. Kalau orang dihina, sebab dihina jadi hina, sakit kita. Kalau orang kada suka dengan kita, jadi orang hina kita. Tapi kan tidak bisa. Walaupun orang sekampungan menghina kita, tapi kalau Allah memuliakan kita, tidak akan pernah hina. Dibalik pula, kalau kita di sekampungan orang memuji, tapi Allah kada suka, ada bakal mulia. Maka itu para aulia itu menyembunyikan diri,
menyembunyikan. Bahkan ada yang kada tahu kalau dia itu wali, ada juga. Cuman kalau dalam kitab ada yang menyebutkan, katanya tanda-tanda wali itu beramal istiqamah. Makanya al-istiqamah khairun min alfi karamah. Orang istiqamah dalam beramal ibadah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Karena kalau berkaramat bisa jatuh, tapi kalau istiqamah pangkat meningkat. Ada di dalam kitab Aqidatun Najin diceritakan ada hamba Allah yang ilmunya cukup banyak, amalnya cukup hebat, sehingga diberi Allah karamah. Kalau keluar rumah hari mendung hari, ya. Kalau dia berjalan mendung ke berjalan juga. Itu namanya tanda orang berkeramat. Jadi saya tadi guling dari matang lumut panas hari. Sampai ke rumah mandi, sekali nak maghrib keluar mendung hari. Hai kok berkeramat takutnya. Tolak kayak kok tolak buat payung. Kalinya hujan warna anginnya. Kalau dari rumah tadi hujan, bisa kan ditolak saya. Tadi saya lihat mendung, ada takut saya. Mungkin karamah yang Allah berikan, mendung hari. Sekalinya hujan juga, gagal jadi wali. Jadi kemana-mana dia ini mendung ikut menaungi wali ini. Rupanya suatu saat berpasan di jalan bertemu dengan orang yang khaliun itu kalau diartikan kita di tungkal nih, laki-laki mata keranjang. Kalau hendak nahap lagi, laki-laki hidung belang. Bukan hidungnya bebelang, gelarnya hidung belang. Kalau hendak nahap lagi, playboy. Playboy ini ganti-ganti pacar. Jadi bertemu dengan itu. Jadi orang nang playboy ini tadi melihat ada orang yang dinaungi mendung berkaramat. Berarti orang ini bukan orang sembarangan. Lalu khaliknya nak berparak menemui sekalinya yang berkaramat tadi melihat khalik berparak, berjauh sidin, menyimpang ke jalan lain. Ada mau terperaungan dengan khalik nih. Kenapa? Sebab takut nanti kalau Allah turunkan bala untuk dia, aku terumpat di sidin. Berarti sidin merasa aman daripada bala. Maka itu sidin merasa hebat daripada khalik tadi. Karena merasa hebat daripada khalik itu, mendung ni terpindah ke khalik tadi. Yang berkeramat tadi ampih berkeramat, yang ahli maksiat dilindungi mendung karena dia hendak bertaubat. Rupanya sehebat apapun kita merasa hebat, bagus orang yang kada hebat tapi nya kada merasa hebat. Karena nya kada merasa hebat, merasa banyak dosa, hendak bertaubat, hendak berparak orang mulia, ternyata baik dia. Nang ini tadi hebat, lalu merasa hebat, merasa mulia, ada mau lagi berdekat dengan orang nang maksiat nih. Maka karena merasa hebat, ternyata diwahyukan Allah kepada nabinya agar hambaku, kata Allah, disuruh beramal dari awal pulang. Jatuh jadinya. Maka bagus saya kada berkeramat. Makanya kita ni kada dikasih keramah. Karena kita ni kalau dikasih keramah bisa keumahan. Berdoa gini, kalau berdoa asal berdoa kabul, itu bisa keumahan doh. Kalau sudah keumahan hilang nanti keramah tuh. Sebubulakan ke orang. Aku kada katanya. Doa aku ni selalu dikabulkan. Kemarin aku berdoa katanya, mudah-mudahan nangku cita-cita ni takabul dah kan tahu. Ibahnya aku berdoa pulang di satu tempat, aku membuktikan surang. Aku tawassul cuman bertawassul dengan para aulia Allah, berdoa aku kabul.
ternyata wali itu melihat datang menjumpai aku. Nah, kan sombong dah. Mulai dah tak. Aku juga alhamdulillah malam semalam saya mimpi wali. Ya, sekali wali murid. Itu banyak juga. Wali murid datang minta keringanan, anaknya kata bayar SPP. Dikira waliullah, sekalinya wali murid. Ya. Nah, jadi apa namanya, dirahasiakan Allah. Wali itu dirahasiakan agar kita nih jangan menganggap enteng lisaksin kepada seseorang, karena kita kada tahu nanti siapa yang menjadi kekasih Allah, kita kada tahu. Karena itu adalah rahasia Allah. Kemudian lagi wa katama sholatal wusta fi sholawati, Allah rahasiakan sembahyang wusta, artinya sembahyang yang utama di dalam beberapa sholat. Tidak tahu kita sembahyang yang mana yang paling ganal pahalanya, dirahasiakan Allah. Tapi kalau dalam fikih yang paling ganal sembahyang berjamaah ini adalah sembahyang subuh. Sembahyang subuh itu paling ganal pahalanya, tapi paling berat kita melakukan. Makanya kalau kita ini bisa memelihara sembahyang subuh berjamaah, insya Allah sembahyang lain bisa ngikut. Tapi perjuangan berat. Makanya di Tongkal ini ada namanya pejuang subuh. Memang berjuang, bangun tuh berjuang memang. Ngantuk mata, berkuat dah, anak bodoh rabah pula. Kenapa? Karena sedang nyaman-nyamannya gurih. Apalagi hari gerimis. Subuh nih gerimis begini nah. Ada datang kita, jangankan subuh, maghrib juga ada datang. Ada payung di rumah ada, tapi kada memakai kita. Jadi subuh itu paling ganal pahalanya. Berjamaah subuh itu paling ganal. Sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai kata kita subuh tadi kada sembahyang qabliyah subuh, lalu dijual orang dunia nih, duitnya dibelikan ke pahala kita dan sembahyang tadi, ada cukup. Habis dijual, habis. Perusahaan dijual, termasuk rumah Ayu Tinting jual juga. Semuanya dijual. Rumah siapa lagi? Rumah Mak Lampir jual. Kumpulkan duitnya, kada sanggup membayari pahala sembahyang qabliyah subuh tadi kada kawal. Nah, jadi paling ganal datang sembahyang subuh itu berjamaah. Yang kedua katanya sembahyang berjamaah yang ganal pahalanya tuh sembahyang isya. Sembahyang isya itu malam bang, apalagi malam nih, ganal pahalanya nih. Hari hujan, mentulak yo sembahyang isya berjamaah itu ganal pahalanya. Nomor 2 setelah sembahyang subuh, sembahyang isya nih. Kemudian yang ketiga yang ganal lagi pahalanya adalah sembahyang zuhur berjamaah. Sembahyang zuhur itu ganal pahalanya. Itu suasana panas tuh, panas. Kalau dalam hadis, kalau di daerah itu termasuk daerah panas, bagus sembahyang zuhur itu ditunda, disuruh dinginkan sedikit, karena panasnya tengah hari itu adalah uap neraka jahanam. Jadi dilambatkan sedikit. Kami di Pekalongan, Mbah Yai kami dilambatkan beliau zuhur. Azannya tetaplah jam 12 lewat 10 menit azan, tetap azan. Atau jam 12 kurang 5 menit azan, tapi qamatnya nanti jam 1 kurang 15 menit. Jadi nanti imbah azan bulik dulu. Nanti sekitar 15 menit lagi dengan qamat baru pulangkan ke masjid. Baru pakai puji-pujian, sholawatan. Mbah Yai belum turun lagi.
Nanti mbahnya turun jam 12 lewat 40 menit baru turun. Sembahyang sunat qabliyah 2 kali salam 4 rakaat baru qamat. Habis doa pulang ke pondok jam 1 hari. Nah, saya bertanya-tanya lah di hati, kenapa bakal lambat? Rupanya dalam hadis kalau di daerah itu panas, bagus dilambatkan. Daerah Pekalongan tuh panas. Kami waktu di Pekalongan tuh jarang hujan. Kadang 3 bulan kada hujan. Kalau kita di Tungkal 3 bulan kada hujan, laku banyu galon. Kabul 2 orang berjual banyu galon. Nah, kalau kita lah keluar duit nukar banyu. Kalau di Jawa kan dia tidak mengharap banyu hujan. Dia banyu sumur dah kayak di Jambi. Nah, jadi minumnya banyu sumur itulah. Air hujan kayak diambil. Apalagi di pondok kami itu atapnya genting. Atap genting, yalah atap genting nang dari tanah tuh. Kami menanai banyu hujan. Hari hujan ditadah karuh banyunya. Karena genting itu kan tanah. Kemudian 3 bulan kada hujan juga. Jadi banyak seperti karuh tuh. Dia tak minum. Tetap minum air sumur. Nah, kalau kita di sini minumnya air hujan. Jadi kalau 3 bulan kada hujan, sibuk kita. Kalau di sana memang jarang hujan. Tapi di Pekalongan tuh kalau di musim hujan banjir pulang. Kami pas karena banjir naik ke rumah banyu yang depan guru kami Ki Hasanuddin tuh tingkat pinggang banyunya, bukan main dalamnya, ini sampai ke pinggang. Kalau depan pondok kami sampai lutut, masuk ke dalam pondoknya setabah, ada yang sejengkal masuknya, tapi pondok beluting, jadi naikkan ke atas. Cuman warung kan dia orang jual nasi payah karena orang kebanjiran. Nah, itu pula kalau terkena hujan banjir, kalau tidak lama baru hujan. Nah, jadi yang keempat, yang abdal itu sembahyang asar. Yang terakhir berjamaah maghrib. Tapi hebatnya malah maghrib yang paling banyak. Jamaahnya subuh paling sedikit. Pada subuh itu yang paling mantap. Nah, jadi kesimpulannya sembahyang manapun kita tekuni karena kita tidak tahu di mana Allah meletak sholatul wusta yang diutamakan itu kita tidak tahu. Itulah hikmahnya Allah rahasiakan kebaikan ada pada salah satu, kebaikan yang lainnya mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah sehingga kita selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.